Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikita Devi Puspasari, NIM 8031016. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tes titrasi potensiometri. Untuk soal pertama yaitu apa yang dimaksud potensiometer dan bagaimana hubungan pH dengan potensial larutan. Jadi potensiometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur potensial. Dan hubungan pH dengan potensial larutan dinyatakan oleh rumus pH sama dengan EV dikurang L per 0,059, di mana EV adalah potensial sel, L adalah tetapan yang tergantung dari potensial elektroda pembanding, dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Soal nomor 2, jelaskan fungsi pH meter dalam percobaan ini. Sebutkan jenis elektroda yang ada dalam pH meter dan bagaimanakah caranya mengkalibrasi pH meter yang digunakan. Jadi, pH meter merupakan alat ukur tidak langsung untuk mengukur potensial suatu reaksi dalam sel elektrokimia. pH meter ini berfungsi untuk mengukur pH larutan. Yang B, pH meter dilengkapi dengan elektroda kalomel jenuh dan elektroda membran gelas sebagai elektroda pembanding. Dan yang C, cara mengkalibrasi pH meter yang digunakan. Jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu larutkan buffer pH 4 dan 7 di dalam gelas kimia 100 ml yang kering dan bersih. Kedua, bersihkan elektroda pH meter dengan cara menyemprotkan Aquades ke sekeliling ujung elektroda dan keringkan dengan menggunakan tisu. Yang ketiga, sambungkan elektroda dengan alat bacaan pH. Yang keempat, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 4 dan goyang-goyangkan sebentar untuk menghomogenkan, lalu biarkan beberapa saat. Pencet tombol on pada pH meter dan amati pembacaannya. Yang kelima, angkat elektroda dari larutan, cuci kembali dengan Aquades, lalu keringkan dengan tisu kembali. Yang keenam, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 7 dan pencet tombol on pada pH meter dan amati pembacaannya. Dan yang terakhir yaitu cuci dan keringkan elektroda setiap akan digunakan untuk larutan yang berbeda. Soal nomor 3 yaitu jelaskan dan gambarkan prinsip percobaan penentuan titrasi potensiometri. Jadi, gambar alat potensiometri. Jadi, prinsip potensiometri ini didasarkan pada pengukuran potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda yang diselupkan pada larutan. Tersebut, pada prinsipnya kita akan mengukur potensial setiap penambahan jumlah volume titran. Sistem pengukuran potensial ini dapat dilakukan langsung maupun dengan sistem tidak langsung. Itu soal nomor 4, yaitu larutkan 10 mg asam amino atau monoamino dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml Aquades. Berapa konsentrasi larutan asam amino tersebut? Jadi, sudah diketahui bahwa massa sama dengan 10 mg atau 0,01 gram dan volumenya yaitu 20 ml atau 0,02 liter. Yang ditanya yaitu konsentrasi asam amino. Jadi untuk mencarinya pertama kita mencari molnya terlebih dahulu, yaitu massa per mr. Sudah diketahui masanya yaitu 0,01 gram per mol dan mendapatkan hasil 0,00013 mol. Dan untuk mencari konsentrasinya yaitu mol per volume. Jadi molnya yaitu 0,00013 mol per 0,02 liter. Didapatkan hasil 0,0065 molar. Jadi konsentrasi larutan asam amino tersebut yaitu 0,0065 molar. Soal yang kelima yaitu jelaskan yang pertama alasan mengapa titrasi dengan larutan H2SO4 2N. Yang B, kapan kita menghentikan titrasi pada praktikum titrasi potensiometri ini.
Yang C, jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Jadi untuk jawaban yang A, alasan titrasi menggunakan larutan H2SO itu untuk membentuk struktur asam amino kation dalam keadaan asam yang ditunjukkan oleh pH semakin kecil dari 7. Jadi dalam keadaan ini, maka gugus karboksil lebih banyak dibandingkan dengan gugus aminonya. Jawaban nomor B, titrasi pada praktikum ini dapat dihentikan ketika nilai potensial terukur relatif berubah pada penambahan volume titran setelah terjadi lompatan potensial yang tajam. Yang C, untuk mempermudah menentukan titik ekivalen titrasi, maka dibuat kurva turunan pertama dari data potensial dan mili titran sehingga diperoleh kurva delta E per delta V terhadap mili titran. Cara lain yang lebih mudah dalam menentukan titik ekivalen titrasi adalah dengan membuat kurva turunan kedua potensial, yaitu delta kuadrat E per delta V kuadrat. Di sebelah kanan ini terdapat dua gambar kufra, dan gambar kufra ini merupakan kurva delta titran, dan sebelahnya yaitu kurva turunan kedua potensial delta kuadrat E per delta V kuadrat terhadap mili titran. Soal nomor 6, yaitu larutkan kembali 200 mg asam amino atau monoamino dan monokarboksilat seperti glisin ke dalam 20 ml Aquades. Lalu dititrasi dengan larutan NaOH 2N. Apa tujuan langkah ini? Jadi tujuan dari langkah ini yaitu agar gugus COOH dapat bereaksi dengan ion OH- dari NaOH sehingga dapat diperoleh pKa2. Soal nomor 7 yaitu, apakah semua asam amino memiliki titik ekivalen yang sama? Kalau tidak, kenapa? Jadi asam amino ini memiliki titik ekivalen yang berbeda-beda karena masing-masing asam amino memiliki gugus R, yang mana gugus R tersebut ada yang bersifat polar dan non-polar. Jadi hal itu yang akan mempengaruhi titik ekivalensi asam amino. Soal nomor 8, apa perbedaan asam amino polar dan non-polar? Jadi asam amino netral non-polar ini umumnya adalah yang paling sukar larut dalam air dari seluruh 20 asam amino, sedangkan asam amino netral polar lebih mudah larut dalam air. Jadi perbedaan utama antara asam amino polar dan non-polar adalah asam amino polar memiliki polaritas, sedangkan asam amino non-polar tidak memiliki polaritas. Soal yang ke-9, bagaimana caranya menentukan pH isoelektrik? Jadi, untuk menentukan pH isoelektrik dapat dilakukan dengan membuat kurva gabungan dari hasil titrasi dengan NaOH dan H2SO4. Kemudian, dari kurva tersebut dapat ditentukan nilai pKa1 dan pKa2 yang selanjutnya pH isoelektrik atau PI ini dapat dihitung dengan persamaan berikut. PI sama dengan pKa1 ditambah pKa2 per 2. Soal yang terakhir yaitu ke-10, jelaskan muatan asam amino bila pH asam amino berada di atas titik isoelektriknya. Begitu juga sebaliknya, di bawah titik isoelektriknya. Jadi, ketika pH berada di atas titik isoelektrik, maka muatan asam amino akan menjadi negatif, bergerak ke arah elektroda positif jika ditempatkan suatu medan listrik. Sedangkan jika pH berada pada kondisi di bawah titik isoelektrik, maka muatan asam amino akan bermuatan positif bergerak ke arah elektroda negatif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.